Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya teman-teman. Berhubung hari ini saya ada masang ini apa ini hager, saya mau jelasin juga bagaimana cara pasang arem velg di K45R. Soalnya banyak ya teman-teman yang mau pasang itu cari tutorial itu nggak lengkap. Jadi untuk video saya hari ini saya mau jelasin kebutuhan apa saja. Maaf ya berisik ya. Kebutuhannya apa saja, bagian mana yang diubah, terus ditambah apa saja. Nanti saya jelasin di video saya yang ini ya. Jadi teman-teman simak saja, jangan di skip. Nanti biar nggak salah nggak kelewatan tentang cara ngepasinnya, cara PNP-nya ya. Kita mulai dari kaki depan aja ya. Untuk di kaki depan ini nggak banyak sekali perubahan. Ini piringan masih punya K45R, kaliper K45R, as juga pakai K45R. Tambahnya hanya saja ada di bagian sini adaptor supaya piringan K45R masuk, sama di sini ada bosan sendiri ya yang di custom di bengkel agar ini bisa masuk bannya velgnya. Untuk yang bosing kanan ini masih menggunakan K45R. Untuk yang kiri ini ada penyesuaian sedikit. Nanti kalau teman-teman mau pasang bilang aja pasang velg gitu aja, nanti pasti dibuatin kok. Untuk yang di bagian depan itu aja ya, ini masih K45R, asnya juga K45R, cuma berubah di bagian ini aja, adaptor sama bos-bosan depan. Udah, itu yang bagian depan. Kita beralih ke belakang ya. Nah, pertama di bagian arem dulu ya. Untuk PNP-in arem itu di bagian sini ini dipapas ya, aremnya yang masuk di as depan ini dipapas 2 mili atau 2,5 ya. Jadi cuma dipapas sedikit kok, nggak usah ke tukang bubut, nggak apa-apa, dibawa ke bengkel yang gerinda itu, nanti di gerinda dipapas sedikit aja 2 mili, nanti bisa masuk. Dan asnya pun ini juga masih menggunakan as K45R ya. Untuk yang as di bagian sini ini masih menggunakan as K45R, jadi nggak ada yang berubah, cuma mapas di bagian sini, di bagian arem yang depan. Kemudian kita beralih ke bagian belakang, masih di arem. Kalau arem, oh ya di arem, bentar ya. Untuk yang di arem ini sok belakang, untuk di sok belakang ini masih menggunakan sok original K45R untuk di sok belakang. Terus yang di bagian prolingnya segitiga ini punyanya bawaan ini arem, jadi ini punyanya CBR 2,5. Untuk loringnya ini milik K45R, karena K45R kan pendek ya, otomatis nanti jadinya tinggi kalau dipaksa pasang K45R. Jadi solusinya, bentar ya. Jadi solusinya teman-teman bisa beli yang langsung milik CBR 2,5 atau yang lowering mata 4 itu yang bisa dipanjang pendekin, atau yang K45R ini dipotong kemudian ditambah plat besi. Ini saya tambah 2 cm, ini saya tambah 2 cm aja. Kalau teman-teman mau buat seperti ini, mau agak rendahan dikit ya joknya, disambung aja yang 2,5 sampai 3 cm. Kalau punya aku ini 2 cm ya, nanti pasti akan saya ganti menggunakan originalnya CBR 2,5 atau yang lowering kit yang mata 4 itu, biar bisa diatur
tinggi rendahnya nanti bodinya ya. Sudah di sini tadi sudah, di sini sudah. Terus beralih ke sini ya, di bagian belakang, di velg dulu ya. Ini velg bisa masuk, ini satu set ya, satu set velg, terus piringan, nap gear sama gearnya, terus apa ya, pengereman juga harus ganti. Ini harus ke CBR 2,5, nggak bisa, ini nggak ada satupun part K45R, ini semuanya full 2,5. Piringan ini sih kalau dilihat penyangka 45R itu hampir sama ya, cuma nanti kalau misalnya ditata di sini itu nggak masuk, lebih lebar yang ini, walaupun kelihatannya sama itu nggak masuk. Terus kaliper juga harus ganti, nggak bisa pakai kaliper K45R. Teman-teman kalau mau ganti yang kalipernya original CBR 2,5 nggak apa-apa, masangnya nanti itu di sini tempatnya, atau teman-teman bisa ganti yang kaliper model seperti ini Respro. Harganya ya beda sedikit lah sama yang orinya 2,5, lebih mahalan ini sedikit, mungkin beda 100 150. Udah ya, udah ganti ini. Asnya ini ya, ini as pakai CBR 2,5 juga, nggak masuk kalau yang as K45R. Ini harus ganti ke 250. Kemudian kita beralih ke mana lagi ya, ke gear. Ini kan saya dapat gear langsung satu set sama velg ya dulunya ya. Ini gearnya ini ukuran 510 atau 520 ya, bentar, 520 ya. Gearnya ini kan ukuran 520, sementara K45R dulu gear saya itu kan ukuran 428, otomatis harus ganti gear depannya pun juga sama 520, kemudian rantai-rantai 520. Ini saya rantai pakai merek TK Racing. Kemudian gear depan, kalau teman-teman beli ke toko-toko cari gear depan yang CBR 150 ukuran 520 nggak ada, bilang aja beli merek Tiger. Merek Tiger itu standarnya itu 520 sudah, itu juga bisa masuk di CBR 150. Jadi kalau teman-teman kiranya bengkelnya nggak besar, toko spare partnya nggak besar, tanya aja gear depan punyanya Tiger, itu sudah 520 itu yang standarnya Tiger ya. Gear rantai ini juga harus ganti biar masuk ya. Apalagi sudah ya, kaki-kaki sudah ya. Hager ini tadi saya pasang, kemarin kan belum saya pasang, ini saya pasang. Itu kan kemarin saya beli dapat satu set hager, arem sama hager itu dapat satu set. Jadi gini teman-teman, lebih enaknya ya, teman-teman itu beli itu satu set sekaligus perintilannya ya, seperti bosing, seperti part yang ini, tutup yang di as ini, kemudian piringan, terus gear, as depan kalau bisa ya, sekaligus piringannya. Itu lebih mudah pasangnya ya, itu lebih mudah pasang yang satu set CBR 250 daripada teman harus ngecer. Soalnya part-part yang 2,5 itu mahalnya itu ya sangat mahal. Jadi saran saya itu kalau misalnya ada harga yang miring, mending diambil aja mumpung ada harga miring. Soalnya beli part yang ecer itu harganya jauh lebih mahal. Terus gini ya, saya spill harga ya, saya dapat harga berapa, teman mungkin nanti bisa ngira-ngira kalau harga sekian terlalu mahal atau enggak. Pertama di arem ini saya dapat arem hager sudah sama setelan rantai, kemudian segitiga loweringnya ini, nah ya ini masnya nggak termasuk ya. Jadi arem hager terus setelan
segitiga rolling ini sama setelan rantai ini aku dapat harga 1 juta ya 1.050.000 lah. Sekiranya teman-teman ada yang jual harga di bawah 1,4 atau 1,3, ambil aja. Kalau ada arm 2,5 di harga sekian ya, di bawah 1,3 diambil aja. Itu sudah sangat murah. Terus di bagian ini ya, ban depan belakang itu sudah sama gear, itu sudah velg, ban sama gear ya, dulu belinya copotan soalnya. Itu dapat yang depan itu cuma velg aja, velg sama ban, nggak termasuk piringan. Jadi ban belakang, velg sama gear, terus piringan depan juga, itu harga dapat sekitar 1,1 ya, 1,1. Itu sudah termasuk as. Kemarin dapat velg ini sudah termasuk as. Jadi tinggal beliin ini beli di online harganya 30 ribuan, beli 2 60 ribu ya. Jadi ya sekitar kira-kira sekitar itu ya. Arm dapat 1 juta, ininya velg 1 set as depan belakang harganya 1,1, berarti di total 2,1 ya. Terus pemasangan yang mapas ini sekaligus pemasangan ban belakang ini sekitaran kemarin kena ongkir pemasangannya, ongkos pemasangannya itu 150-an. Jadi nggak sampai 2,5 atau nggak sampai 3 juta ya. Kalau nanti teman-teman beli sudah dapat 1 set sekian ini, terus di bawah harga 1 set, tinggal naik aja, tinggal pasang, tinggal PN yang di depan ini aja, dapat harga di bawah 3 juta atau di bawah 2,5 ya, misalnya 2 juta pas lah, ambil aja. Soalnya saya lihat kemarin ada arm itu masih mahal ya, armnya. Arm set itu aja masih berapa, dua berapa itu, tapi itu arm set sekaligus pengereman ya, dikira-kira aja kayak beli, disesuaikan aja. Kalau mungkin teman-teman lihat harga di situ mampu beli ya dibeli, kalau nggak mampu ya dicari-cari lagi, pasti ada kok. Saya rasa cukup seperti itu ya teman-teman, untuk video yang saya bahas. Sekiranya nanti masih ada yang perlu dipertanyakan, komen aja, nanti pasti saya jawab. Intinya di sini untuk armnya ya dipapas 2 mili aja biar lebih rapi dan lebih pas. Udah ya teman-teman, video saya cukup seperti ini aja hari ini. Untuk test rate mungkin setelah ini saya buatkan video untuk test rate sama posisi reading. Cukup video hari ini, jangan lupa bantu subscribe ya teman-teman. Jangan lupa like dan juga komennya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.